muliakan dimanapun Anda berada. Kali ini kita masih membahas Habib Muhammad Rizik Syihab. Dikandang-kandangin atau dikandangkan atau dikandangin saja Rizik Syihab ini. Selalu bikin gaduh melalui ceramahnya yang menghasut. Ada yang bertanya, sebenarnya Rizik ini apakah mempunyai pola pikir manusia atau apakah pola pikirnya monyet, lutung, atau beruk? Bahkan seorang konten kreator YouTube yang nama channel YouTube-nya adalah Krisyanto saya ulangi ya. Nama channel YouTube-nya Krisyanto Yenoni menyampaikan bahwa Habib Rizik itu dimuseumkan saja, bahkan menyebutkan disuntik mati saja. Karena Rizik bikin pusing saja, tidak bisa menciptakan kedamaian dan ketentraman. Teriakannya perang, perang. Pergi saja Habib Rizik ke Suriah sana, jangan adu domba orang pribumi Nusantara. Tapi kalau memang benar mau ngajak perang bangsa pribumi, kami juga siap. Silahkan kumpulkan para keturunan imigran Yaman. Jangan kau berlindung pada pribumi Muhyiddin yang kau perdaya. Muhyiddin kau bodohin untuk membela komplotan. Komplotanmu yang ngaku-ngaku keturunan Nabi. Saudara-saudaraku, berikut ini saya bacakan artikel ilmiah yang dimuat di laman RMINU Banten. Tulisan dari Kiai Haji Imaduddin Utsman berjudul Rizik Syihab hasut warga, bubarkan panggung dan usir penceramah. Ini kiat hukum menghadapi teroris. Saya bacakan isinya berikut ini. Dalam sebuah ceramah, Rizik Syihab, seorang keturunan imigran Yaman, menghasut jamaahnya untuk membubarkan panggung dan mengusir narasumbernya. Ceramah itu diupload oleh channel YouTube YT Drive pada 30 Juni 2024. Rizik berkata, jangan berikan kesempatan, jangan berikan mimbar, jangan berikan panggung kepada orang yang suka mengadu domba habaib dan ulama. Setuju? Kalau mereka punya panggung, bubarin. Saya yang tanggung jawab dunia akhirat. Siap bubarkan. Siap bubarkan. Mereka masuk kampung, kita usir. Saudara-saudaraku, perbuatan Rizik itu telah melawan pasal 160 KUHP yang berbunyi, barang siapa di muka bumi dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak 4,5 juta. Berdasarkan pada pasal 160 ini, Rizik sudah bisa ditetapkan sebagai tersangka pasal penghasutan tersebut. Aksi Rizik itu dipicu oleh adanya tesis penulis yang menyatakan Rizik dan klan Ba'alwi lainnya tidak terbukti secara ilmiah sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukannya menjawab secara ilmiah, Rizik rupanya lebih memilih untuk menghasut warga agar tidak mempercayai tesis penulis dan menganggap penulis mengadu domba. Walau bagi penulis yang dilakukan Rizik itu hal yang wajar, tetapi bagi warga negara yang dilakukannya itu bisa menjadi teror. Oleh karena itu, akan penulis terangkan tindakan-tindakan hukum yang bisa dilakukan warga jika pendukung Rizik nekat melakukan hal-hal melanggar hukum.
Penulis berharap kepada warga agar jangan takut akan hasutan dan provokasi Rizik. Negara kita, negara hukum yang setiap masalah sudah diatur aturan hukumnya. Rizik telah beberapa kali masuk penjara. Itu membuktikan bahwa negara kita tidak mentolerir tindakan-tindakan melawan hukum yang dilakukan Rizik dan kelompoknya. Di bawah ini akan penulis uraikan tindakan-tindakan hukum yang bisa dilakukan warga jika mendapatkan intimidasi melawan hukum yang dilakukan Rizik dan kelompoknya. Pengancaman pembubaran pengajian. Jika panitia mendapatkan ancaman dari Rizik dan kelompoknya agar membatalkan pengajian, baik berupa ceramah atau dialog, maka tindakan yang dilakukan Rizik dan kelompoknya itu telah melanggar hukum dan harus dilaporkan kepada pihak kepolisian. Telah diatur dalam pasal 336 KUHP bahwa jika merintangi pengajian dan ancaman itu betul-betul dilakukan Rizik dan kelompoknya, maka hal itu telah masuk ke dalam delik tindak pidana pasal pengancaman. Tindakan itu diancam dengan hukuman 5 tahun penjara. Dalam pasal tersebut dikatakan, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Barang siapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran. Bila mana ancaman dilakukan secara tertulis dan dengan syarat tertentu, maka dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun. Sedangkan untuk tindakan Rizik dan kelompoknya yang merintangi pengajian telah diatur dalam KUHP pasal 175 yang bunyinya, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Maka kepada para panitia, jika ada ancaman untuk membatalkan acara pengajian atau dialog nasab dengan langsung atau via alat komunikasi, maka harus melaporkannya kepada pihak kepolisian agar pelaku ditindak tegas secara pidana. Jika mengetahui nama sang pengancam dan alamatnya, maka langsung panitia melaporkan nama tersebut ke pihak berwajib. Jika tidak mengetahui nama, jika ancaman itu melalui telepon, maka nomor telepon itu kita laporkan kepada pihak berwajib. Pihak kepolisian telah mempunyai cara untuk dapat melacak siapa pengguna nomor telepon tersebut dan berada di mana. Teroris mendatangi rumah panitia. Jika sang teroris atau pengacu itu mendatangi rumah panitia, saya ulangi, jika sang teroris atau pengacau itu mendatangi rumah panitia, maka panitia langsung bisa mengusir pengacau itu ketika baru sampai pekarangan. Karena memasuki rumah atau pekarangan rumah tanpa izin merupakan sebuah tindakan pidana atau melanggar hukum. Dalam pasal 167 ayat 1 KUHP menyebutkan barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak 4,5 juta.
Dalam pasal 257 ayat 1 Undang-Undang 1/2023 dikatakan, setiap orang yang secara hukum memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan tertutup, atau pekarangan tertutup yang dipergunakan oleh orang lain atau yang sudah berada di dalamnya secara melawan hukum, tidak segera pergi meninggalkan tempat tersebut atas permintaan orang yang berhak atau suruhannya, dipidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2 yaitu 10 juta rupiah. Jadi ketika sang pengacau itu permisi izin memasuki pekarangan rumah, maka panitia segera mengatakan, saya tidak mengizinkan saudara memasuki pekarangan saya. Hal itu dilakukan sendiri atau panitia menyuruh orang lain untuk mengusirnya. Maka jika ia memaksa masuk pekarangan, maka ia telah melanggar hukum dan bisa dilaporkan kepada polisi. Usahakan pada waktu itu panitia ditemani 2 orang sebagai saksi untuk memudahkan penjeratan hukum kepadanya di pengadilan. Dan atau dokumentasikan usaha ia memasuki pekarangan rumah itu dengan foto atau video. Jika sebelumnya panitia menganggap ia orang baik, lalu panitia izinkan ia masuk pekarangan atau rumah, kemudian dalam obrolan ia mulai berkata kasar, maka panitia katakan, silahkan Anda keluar sekarang. Saya tidak mengizinkan Anda berada di rumah saya. Maka pengacau itu harus segera keluar. Jika tidak, maka ia telah melakukan tindak pidana berada di dalam rumah orang tanpa izin. Ia bisa dipenjara 1 tahun dan denda 10 juta rupiah. Jika pengacau itu datang dengan banyak orang, maka panitia menutup pagar dan menyuruh orang untuk menjaga pagar itu dan mengatakan, kalian tidak diizinkan masuk. Jika mereka memaksa, maka mereka telah melakukan tindak pidana. Jika panitia berkenan menerima perwakilan para pengacau untuk bermusyawarah, maka panitia berhak membatasi jumlah pengacau itu. Usahakan jumlahnya hanya seorang perwakilan saja. Jika mereka memaksa jumlahnya lebih dari seorang, maka mereka telah melakukan tindak pidana memasuki rumah tanpa izin. Panitia juga sebelumnya harus mendokumentasikan wajah-wajah para pengacau itu agar nanti bisa dilakukan tindakan hukum jika diperlukan, baik hukum positif maupun hukum adat. Dan setiap kelompok itu pasti mempunyai penghasut di belakang layar. Maka selain tindakan hukum yang bisa dikenakan kepada pelaku, panitia juga bisa mengusut siapa aktor di balik layar tersebut agar dapat dijerat hukum, baik secara hukum positif maupun hukum adat. Sebagai sesama muslim sesuai dengan perintah Al-Quran untuk saling berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran, penulis berharap Rizik untuk mengisi hari bebasnya ini dengan hal-hal terpuji, sehingga umur yang semakin tua bisa digunakan dengan sebaiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai tesis ilmiah penulis tentang bahwa para Habib Ba'ali bukanlah keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu hanyalah masalah ilmiah saja. Jika Rizik merasa mempunyai ilmu dan dalil, maka Rizik bisa untuk menantang penulis berdiskusi. Dengan senang hati penulis akan melayaninya. Jangan hanya karena tidak mampu menjawab lalu membuat framing untuk membenturkan penulis dengan saudara-saudara penulis dari Bani Wali Songo. Atau hanya karena tidak mampu menjawab, Rizik terlihat panik dengan membabi buta mencari bahan serangan kepada penulis. Menurut Rizik, nama Usman yang penulis sematkan di belakang nama penulis bermasalah
karena Usman adalah nama kakek dari ibu. Rizik tidak akan paham tradisi Nusantara dan tradisi Islam. Yang ia pahami hanya tradisi Ba'alwi dan tradisi jahiliyah. Dalam tradisi Nusantara, jalur ibu itu sama kedudukannya dengan jalur ayah. Begitu pula dalam tradisi Islam. Dalam Al-Quran, Nabi Isa disebut keturunan Ibrahim, walaupun ia dari jalur ibu. Seperti dalam firman Allah surat Al-An'am ayat 84 sampai 86. Rizik juga perlu banyak membaca tentang para sahabat dan ulama yang menisbahkan dirinya kepada ibu mereka. Seperti Muhammad bin Al-Hanafiyah, Ibnu Ummi Maktum, Ibnu Hittah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Zibah, dan lain-lain. Bahkan banyak ulama juga yang menggunakan nama kakek dari ibunya. Seperti Syekh Sibti Ibnil Ajami, wafat 818 Hijriah. Ia adalah murid Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nama lain yang menggunakan nama kakek ibunya adalah Syekh Yusuf Sibtu Ibnil Jauzi, wafat 654 Hijriah. Muhammad bin Al-Hanfiyah tidak menisbahkan dirinya kepada ayahnya bukan karena ia tidak mengakuinya. Bahkan nasab ayahnya lebih mulia dari ibunya. Ayahnya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ia menggunakan nama jalur ibu untuk suatu kemaslahatan tertentu. Begitu juga penulis. Penulis menggunakan nama kakek dari ibu penulis bukan karena penulis tidak mengakui ayah penulis, seperti tuduhan keji Rizik. Ayah penulis, Sarmana bin Arsa, adalah keturunan Pangeran Ahmad Jaketra. Ia memiliki 2 istri, Syuarah dan Maimunah. Penulis anak dari Bunda Syuarah. Karena uniknya masalah poligami, ayah dan ibu tidak panjang jodoh sejak penulis berumur kurang lebih setahun. Kemudian ibunda menikah dengan sepupunya, almarhum Kiai Haji Muhammad Syafi'i bin Kiai Haji Busyro, yang mendirikan Ponpes Nahdlatul Ulama bersama penulis. Sejak kecil penulis diasuh nenek penulis dalam lingkungan Bani Usman. Memilih nama Usman hanyalah pilihan penulis sebagai rasa syukur telah lahir dan tumbuh dalam didikan keluarga Bani Usman Kresek. Gitu Kang Rizik. Jadi jangan seudon. Penulis Kiai Haji Imaduddin Usman. Saudara-saudaraku kepada Nahdlatul, mengapa masih ada yang tolol? Mengapa masih ada yang tidak menggunakan akal sehatnya? Sehingga bersedia menjadi mukibin, menjadi jongos, menjadi budak Habib sih. Katanya orang NU. Tapi pas kiai atau ulama NU dihina kok malah anteng-anteng saja. Mbah Hasyim Asy'ari dihina oleh oknum Habib. Kalian kok diem aja? Gus Dur, Kiai Ma'ruf Amin, dan kiai-kiai lainnya dihinakan sama Habib. Tetapi kok diam saja? Ada yang ngaku penerus Wali Songo, tapi pas Wali Songo diklaim jadi Ba'alwi dan Wali Songo dihina katanya nggak punya keturunan. Malah Anda slow-slow aja. Sejarah NU dipelintir, dibelokkan, kalian tetap nggak ada suara. Sejarah Jatman dipelintir, dibelokkan, kalian juga tetap saja adem ayem. Sejarah NKRI dipelintir, dibelokkan, kalian masih juga enggak gerak. Para leluhur Nusantara dan para pahlawan diklaim jadi Kabib, diam 1000 bahasa. Banom Jatman dicomot Kabib, kalian enggak ada reaksi. Nasab dzurriyyat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipalsukan. Kalian cuma membisu. Tapi begitu Kabib Ba'alwi Yahudi Askenazi kena sindir dikit, kalian langsung naik darah.
Khabib yang tak layak menjadi pahlawan nasional, kalian bela. Sebenarnya kalian ini Nahdien beneran atau fans berat Khabib Ba'alwi Yahudi Askenazi sih? Khabib klan Ba'alwi bukan zuriat Nabi. Ini sudah jelas banget. Mari kita bahas simpel saja. Kalau ada orang ngaku-ngaku keturunan seseorang yang terkenal, harusnya dia bisa buktiin dengan data yang valid, bukan? Bukan cuma modal cerita turun-temurun atau katanya-katanya. Nah, kasus klan Ba'alwi yang ngeklaim mereka keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini justru penuh tanda tanya besar. Kok bisa? Habib Habaib Ba'alwi sukanya marah-marah tanpa bisa buktikan dia keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di media sosial, kalau ada yang coba mengkritisi klaim mereka, apa reaksi mereka? Bukannya kasih bukti yang konkret, mereka malah sibuk ngegas, nyerang personal, bikin hoax dan ngecap orang lain. Sesat. Nah loh, kalau emang benar keturunan Nabi, bukannya tinggal tunjukin bukti ilmiah yang sahih, kok malah ribut nggak jelas. Saudara-saudaraku, ilmu genetika tes DNA tidak bisa berbohong. Penelitian genetik udah jelas-jelas nunjukin kalau garis keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada di haplogrup J1. Sementara hasil tes DNA beberapa anggota Ba'alwi nunjukin mereka ada di haplogrup G. Secara sains ini sudah nggak nyambung. Genetika nggak bisa dimanipulasi kayak cerita dongeng, guys. Saudara-saudaraku, ilmu sejarah dan filologi telah membuktikan Habib bukan keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bongkar sejarah, nggak ada bukti kuat yang nunjukin kalau Ubaidillah bin Ahmad punya anak bernama Alawi atau nenek moyang Ba'alwi. Catatan sejarahnya nggak solid dan referensi mereka sering merujuk ke sumber yang nggak kredibel atau malah baru ditulis ratusan tahun setelah kejadian. Di mana logikanya? Jadi kebenaran Habib bukan keturunan Nabi itu jelas. Bahkan sangat jelas seperti siang hari kalau kita pakai akal sehat dan nurani. Semuanya sudah jelas. Klan Ba'alwi bukan keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan soal suka atau enggak suka, tapi murni berdasarkan fakta ilmiah, sejarah, dan akal sehat. Kalau klaim mereka benar, harusnya mereka bisa bantah dengan bukti, bukan dengan emosi. Jadi, buat yang masih bingung atau ragu, coba buka mata dan lihat faktanya. Jangan gampang percaya sama klaim yang nggak bisa dibuktikan. Kebenaran nggak butuh marah-marah, cukup dengan logika dan data. Stay smart, guys. Dalam polemik bab nasab Habib klan Ba'alwi seperti saat ini, sebetulnya yang paling aman adalah menggunakan ilmu dan syariat agama Islam dalam menentukan pilihan, yaitu melakukan ijtihad dengan akal pikiran yang sehat dan ilmu yang ilmiah. Kalau ada Mukibin Habib yang berkata, jika ternyata Habib itu benar keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana wajahmu di hadapan Allah dan Rasulnya? Maka jawabannya adalah, satu, itu tidak mungkin. Karena Habib Yaman klan Ba'alwi bukan zuriat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Namun jika itu ternyata terjadi, saya tidak khawatir karena saya telah berijtihad. Ijtihad yang dilakukan atas data dan ilmiah, akal pikiran, ilmu dan logika. Dari disiplin keilmuan filologi, Habib tertolak sebagai zuriat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkait 550 tahun, Ubaidillah tidak tercatat namanya dalam berbagai kitab.
dari tes DNA, Habib Yaman klan Ba'alwi juga hasil tes DNA haplogrupnya G, di mana haplogrup G sudah terbukti bukan dari suku Quraisy ataupun orang Arab. Suku Quraisy memiliki haplogrup YDNAJ. Kita ketahui bersama bahwa baginda Nabi Muhammad SAW adalah dari bangsa Arab, dari suku Quraisy. Inilah istihad wajah saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan tegak karena telah mengikuti akal, pikiran dan ilmu ilmiah sesuai tuntunan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dalil bahwa istihad salah tetap mendapat pahala. Dari Amr ibnu al-Ash bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hakim mengadili dan beristihad dan ternyata ia benar, maka ia mendapat 2 pahala, dan jika seorang hakim mengadili dan berijtihad lantas ia salah, baginya 1 pahala. Dulu ya. Baik saudaraku, saya lanjutkan kembali. Dalil jika ijtihad salah tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila melakukan kesalahan dalam berprasangka, nasabnya tidak tersambung sebagai zuriyah Rasulullah karena tidak adanya jelasan data, fakta, dan DNA-nya yang valid, yang sehingga membuatnya tidak bisa mengetahui secara pasti, tidak memiliki konsekuensi apapun, bahkan dimaklumi atau dimaafkan atau tidak dibebani dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut ini. Sesungguhnya Allah menghapuskan dari umatku dosa ketika mereka dalam keadaan keliru, lupa dan dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sementara yang meyakini bahwa Habib Yaman klan Ba'alwi sebagai keturunan Rasulullah SAW, ternyata keyakinan penisbatannya salah, maka konsekuensinya adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan tertolak seluruh amaliyahnya, baik wajib maupun sunnahnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengaku ayah kepada selain ayahnya atau bersandar kepada yang bukan walinya, maka laknat Allah juga para malaikat dan semua manusia menimpa mereka. Dan pada hari kiamat Allah tidak akan menerima dari mereka, baik yang fardu maupun yang sunnah. Lihat Sahih Muslim Kitab Al-Hajj bab Fadlul Madinah wa Du'a An-Nabi fiha bil barakah. Bagian dari hadis nomor 467.
137 998. Jadi kesimpulannya, lebih aman menolak nasab Habib Yaman Ba'alwi melalui ijtihad dengan akal pikir serta ilmu ilmiah dan data-data. Karena apabila ijtihadnya salah, kita tidak akan mendapat dosa dan tetap mendapat satu pahala. Sedang para Habib Yaman klan Ba'alwi dan para pembelanya atau mukibin karena salah mengakui nasab ayahnya Habib, maka akan dalam satu bagian tempat di dalam laknatnya dan tidak akan menerima apapun dari ibadahnya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Demikianlah saudara-saudaraku isi video yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekhilafan kepada siapapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!